Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-47. The reading of the word of God is taken from John chapter 8. John chapter 8 verse 30 to 47. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 47. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah.
Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads, and those who listen and obey the Word of God. Pada minggu ini kita belajar tentang satu topik yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi yang sangat menarik sekali untuk diperhatikan, didalami, dan diingat, bahkan diaplikasikan dalam hidup kita. Dia bicara banyak tentang poin kebenaran, the truth. Dan statement tentang kebenaran ini sangat luar biasa, karena dia katakan kepada mereka, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di ayat yang ke-31, the truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kita akan belajar bersama-sama bahwa kebenaran itu ada dalam firman Tuhan. Kebenaran itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran itu dilawan oleh iblis dan dosa. Saudara, minggu yang lalu kita belajar dalam konteks firman Tuhan, diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dan dia menggunakan ekspresi akulah dia, akulah dia, akulah dia, I am he, dan ekspresi I am yang dalam bahasa Yunani ego emi, dan yang dihubungkan dengan nama Allah Yahweh, aku adalah aku, menggarisbawahi kepada orang Yahudi pada waktu itu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Karena tidaklah satu orang pun yang bisa menggunakan ekspresi itu kecuali Allah sendiri. Kita belajar banyak dari Keluaran pasal 3 ayat 14
Tatkala orang Yahudi, orang-orang Israel di Perjanjian Lama ingin mengetahui nama daripada Allah, dan Tuhan Allah memberitahukan kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada waktu itu bahwa namanya adalah Yahweh. Aku adalah, I am He, I am He. Aku adalah aku. Dan kata itu digunakan ulang-ulang, selalu dipakai oleh para nabi. Misalnya dalam Yesaya 41, 43, banyak sekali dalam Perjanjian Lama ekspresi ini dipakai ulang-ulang. Dan kemudian di Perjanjian Baru, tatkala Tuhan Yesus datang, khusus dalam konteks kita, dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-29, Tuhan Yesus omong ulang-ulang lagi, akulah Dia. Harusnya orang-orang Yahudi memahami dengan baik, karena itu bukan saja dipakai di konteks kita, tapi juga dalam bagian yang lain dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu gunakan ekspresi ini, akulah Dia, akulah Dia. Nah, setelah Tuhan Yesus menjelaskan dan memberitahukan kepada mereka bahwa akulah Dia, yaitu Mesias itu, yaitu Allah sendiri, dalam ayat 30 dikatakan bahwa banyak orang percaya. Banyak orang percaya yaitu mereka yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara masih ingat, dalam konteks lalu pagi-pagi dia ke bait suci dan mereka datang berkumpul dan mendengar dan mendengar. Dan ayat 30 ini memberitahukan kepada kita bahwa banyak orang percaya. Pagi ini sangat menarik karena kita akan belajar dari Tuhan Yesus tentang dua hal lain yang saya juga mendalami dan merenungkan ekspresi kata percaya ini. Karena di dalam ayat 30 dikatakan bahwa banyak orang percaya kepadanya, tetapi ayat ke-59 dari pasal 8 yang sama konteksnya, orang-orang yang percaya ini mengambil batu dan melempar dia. Mau melempar dia. Ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini sangat menarik. It's very interesting to look. Bagaimana mungkin orang percaya kepada dia pada waktu yang sama mengambil batu dan melempari dia? Saya tatkala membaca ayat ini, saya bersuka cita. Karena orang-orang Yahudi percaya Tuhan Yesus. Percaya ayat 30 itu yaitu apa yang dia katakan di ayat sebelum. Dan Tuhan Yesus tahu kalau mereka percaya kepada dia dan percaya kepada apa yang dia katakan. Namun di dalam konteks ini ada hal yang dalam sekali dan menarik sekali untuk dipelajari, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita, dan kita bertanya tentang kepercayaan kita sendiri itu. Apakah kita percaya pada Tuhan Yesus seperti orang-orang Yahudi ini, atau lebih dari itu? Dalam ayat yang ke-31, Tuhan Yesus mulai bereaksi kepada mereka dengan berkata begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ayat 31 dan ayat 32 ini membongkar isi kepercayaan itu sendiri, khususnya kepada orang Yahudi yang katanya percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan ini penting untuk kita sama-sama renungkan. Kepercayaan kita. Saya meneliti kata percaya ini dalam bahasa asli. Dan memang kata ini juga digunakan dalam hal yang berhubungan dengan iman itu. Jadi kata ini, kata pistis namanya, itu dihubungkan dengan iman. Jadi orang-orang ini boleh dikatakan mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya dan beriman. Tetapi kenapa orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus kok mau melempari Tuhan Yesus? Apakah ini iman yang benar? Maka saya mulai melihat lebih dalam konteks percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Dan dimulai dari ayat yang ke-31 dan 32 itu. Kesaksian bahwa mereka percaya, terus kesaksian firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka mau melempari Tuhan Yesus, mereka mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Ini hal yang bertentangan sekali. Bagaimana orang percaya terus melawan kepercayaannya itu sendiri? Ini hanya bisa kita lihat lebih dalam di dalam percakapan demi percakapan antara Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi ini. Kata Tuhan Yesus yang mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, adalah kesimpulan penting untuk mencari tahu the real faith, the real believing. Apakah mereka percaya betul, atau mereka percaya sebagai satu hal yang benar, tetapi tidak menjalankan kepercayaan. Saya membanding kata ini dengan apa yang disebut dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 19. Ayat ini menolong kita untuk bisa mengerti apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi, mau menolong orang-orang Yahudi waktu itu, dan juga saudara dan saya, untuk kita meneliti kepercayaan kita ini. Dan saudara juga jangan heran kalau ada pendeta tiba-tiba bilang dia pendeta, tapi kok dia menyangkal Tuhan Yesus. Jangan heran. Hanya bisa kita lihat begitu tatkala kita lihat dengan kacamata kita. Jangan heran kalau ada orang jadi Kristen, terus tiba-tiba dia tidak jadi Kristen. Jangan heran kalau ada orang yang bilang dia ikut Tuhan Yesus, tapi ternyata dia melawan Tuhan Yesus. Jawabannya ada di sini. Mari kita buka di dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. James chapter 2 verse 19. Saya baca dari ayat 18. Terus kita masuk di ayat 19, verse 18 and 19. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan-setan pun percaya adanya Allah. Ayat ini menolong saya tentang hal percaya.
kalau setan pun percaya. Yang biasa kita pikir setan itu tidak percaya toh. Tetapi di Alkitab katakan setan pun percaya adanya Allah, tetapi gemetar. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan secara sesungguh yang Tuhan Yesus maksudkan untuk menjadi muridnya, itu juga percaya pada kebenaran, percaya adanya hal-hal yang Tuhan Yesus jelaskan. Itu menerima sebagai hal yang ada dan benar. Tetapi apakah itu percaya yang sesungguhnya? Maka Tuhan Yesus memberikan satu statement yang lebih dalam lagi untuk membedakan antara kepercayaan itu dan kepercayaan yang sesungguhnya. The false faith over against the true faith. Iman yang palsu melawan iman yang sesungguhnya. Iman yang palsu itu yang tadi dikatakan dalam Yakobus pasal 2. Iblis percaya juga Allah ada, tapi ketakutan itu percaya yang palsu. Karena kalau percaya yang benar, dia percaya dan mengikuti dan mendengar dan menjalankan semua apa yang Tuhan arahkan. Dan itu Yakobus katakan iman harus bersama dengan perbuatan. Iman harus berjalan bersama dengan pertobatan. Iman harus berjalan bersama dengan mendengar firman secara kontinu. Tidak bisa kita bilang percaya dan setelah itu selesai. Maka kata yang Tuhan Yesus pakai di sini dalam bahasa asli itu, dia gunakan kata menetap. Kita kembali ke kitab Yohanes tadi. Dia gunakan kata menetap, bahasa Inggrisnya abide, tinggal, tetap, stay, no move, no go away. You stay with my word. Tinggal tetap dengan firman-Ku. Karena di dalam firman-Ku itu ada kebenaran. Tidak bisa engkau mendengar hari ini, engkau percaya, terus engkau tidak tetap dalam firman. Karena kebenaran ada dalam firman. Dan kebenaran yang ada dalam firman itu menolong kepercayaan, sehingga kepercayaan berjalan dengan firman yang diketahui. Makanya iman yang benar adalah pengetahuan yang pasti dan kepercayaan yang teguh. Tidak bisa saja tahu terus tidak percaya. Tidak saja percaya dan tidak tahu. Orang-orang ini mereka mengetahui. Percaya dengan mengetahui. Mereka tahu. Tetapi apakah mereka menjalankan apa yang mereka ketahui dan mentaati dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Dalam konteks kita melihat Tuhan Yesus membongkar akan kehidupan mereka dengan katakan, kamu ini percaya kepadaku, tapi kamu tidak pegang firman-Ku. Kamu percaya kepadaku, tetapi kamu menjalankan perintah Bapamu yang lain. You seem to believe to me, but you obey somebody else. Jadi untuk menilai satu orang atau diri kita percaya pada Tuhan itu secara true or false, apakah kepercayaan kita itu benar atau tidak, hanya bisa dibuktikan dengan ketaatan. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 tadi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang-orang ini seakan-akan punya iman.
Tetapi mereka punya iman yang mati. Dan Tuhan Yesus menggali, membongkar kematian iman mereka itu. Tujuannya supaya mereka bisa diselamatkan. Tujuannya supaya mereka punya iman yang benar. Tujuannya supaya mereka memegang kebenaran itu. Tapi justru mereka tidak memegang kebenaran, mereka memegang kejahatan. Jadi ada kemunafikan yang ada di dalam orang-orang ini. Kenapa terjadi kemunafikan? Karena ada kesombongan mereka. Mereka sombong karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka sombong karena mereka berpikir bahwa mereka akan selamat dengan perbuatan baik mereka dalam mentaati Taurat. Mereka berpikir bahwa dengan itu dan mengikuti adat-adat yang dijalankan dalam adat orang Yahudi, termasuk sunat dan lain sebagainya, itu mereka bisa selamat. Mereka berpikir bahwa dengan berpegang pada menjadi turunan Abraham, mengikuti Taurat Tuhan, mereka akan masuk surga. Itu kebanggaan mereka. Tapi Tuhan Yesus membongkar pola pikir mereka ini dengan katakan statement kebenaran itu lah yang memerdekakan kamu. Kata memerdekakan menunjukkan bahwa ada dalam satu keadaan dijajah dan dikuasai dan dikontrol. Kita pernah dijajah, dari kita mengerti apa yang dimaksud dengan dijajah. Dijajah berarti tidak merdeka. Tidak merdeka berarti tidak bebas. Tidak merdeka berarti dikuasai. Maka tatkala Tuhan Yesus menggunakan kata dimerdekakan atau freedom, berarti mereka lagi dikuasai oleh sesuatu sehingga tidak ada freedom itu. Nah, tatkala mereka mendengar kata dimerdekakan, mereka merespons dengan statement yang menunjukkan bahwa mereka kecewa dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga mereka katakan, kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba. Ini statement bangga dan arogan. Kenapa? Karena kalau kita bicara secara kemerdekaan saja, dalam sejarah bangsa Israel, sebenarnya sebelumnya itu mereka sudah dijajah oleh orang-orang Mesir, Firaun. Itu di Perjanjian Lama. Bukan saja Firaun, setelah Firaun, mereka juga dijajah oleh orang-orang Babelonia, Asiria. Kemudian pada zaman mereka itu orang Romawi lagi menguasai mereka. Jadi sebenarnya secara politis pemerintah, mereka tahu kalau mereka lagi dijajah. Tapi mereka katakan kepada Tuhan Yesus, kami keturunan Abraham, kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, mau menolong mereka untuk memahami bahwa yang dia maksudkan adalah kemerdekaan secara spiritual. Bahwa kamu percaya, tetapi kepercayaanmu itu masih sangat-sangat sederhana.
Kepercayaanmu belum menjadi kepercayaan yang sesungguhnya yang dimaksudkan. Kenapa? Karena kamu lagi dikuasai dan dijajah oleh penjajah yang sangat-sangat besar. Lebih dari penjajahan apapun, namanya dosa dan iblis. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ayat 34, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Dan Tuhan Yesus mau sampaikan kepada mereka bahwa kamu lagi dijajah. Nah, ini bukan kepada mereka saja, kita juga perlu tahu itu. Bahwa meskipun kita ini merdeka dari zaman penjajah dari Belanda, dan orang-orang lain juga, ada beberapa negara yang lain tentu juga pernah mengalami itu. Tetapi ada penjajahan yang masih ada di kita, yaitu dosa menjajah kita. Maka Tuhan Yesus bilang, saya mau supaya kamu terlepas dari jajahan itu. I want you to be free and get the freedom from this power, spiritual power. Tuhan Yesus mau menolong orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu, supaya mereka realize, sadar dan tahu bahwa mereka butuh freedom, butuh dimerdekakan secara spiritual. Tapi itu hanya bisa, mereka hanya bisa dibebaskan dan dimerdekakan secara spiritual kalau mereka tetap dalam firman-Nya. If you stay, abide in my word, in my teaching, then you will see the truth. Because the truth will set you free. Kebenaran itu yang bisa memerdekakan kamu dari dosa itu. Karena orang tidak bisa diselamatkan kalau dia tidak hidup dalam kebenaran. Dan kalau mau tahu kebenaran dan bisa ada kebenaran, kalau engkau mendengar pengajaranku tentang kebenaran, firmanku. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Stay with me. Stay, abide with or in my word. Tinggal tetap di dalam firman. Engkau sudah dengar hari ini dan engkau percaya. Tapi bukan berarti engkau percaya untuk tahu saja. Mereka ini percaya dalam arti mengetahui. Dan ini yang sering terjadi. Kita itu bingung. Orang katakan dia percaya, padahal dia percaya karena tahu saja. Seperti setan. Setan itu percaya karena tahu, tapi dia tidak percaya tentang kepada Allah. Dia tahu Allah ada, dia percaya Allah ada, tetapi dia tidak mentaati Allah. Nah, untuk menolong orang-orang ini, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, engkau sekarang sudah tahu, tapi saya mau engkau tetap dalam firman-Ku. Nah, ini ekspresi kedua yang saya mau sampaikan. Dari percaya menuju pada menjadi murid Tuhan Yesus. Becoming the true disciples of Jesus. Maka saudara lihat dalam Matius pasal 28. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. The Great Commission. Perintah Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Dia bilang apa? Pergilah kamu dan jadikan semua bangsa apa? Muridku. Kenapa? Karena ada orang yang seakan-akan percaya tapi bukan murid Tuhan. Dan kita bingung. Bahkan pendeta sekalipun yang berkhotbah, seakan-akan dia orang percaya, tapi dia bukan murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak stay, dia tidak abide in Jesus and His word. Karena dia tidak tetap dalam firman.
Maka Tuhan Yesus mulai menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi untuk mereka melihat dan sadar bahwa mereka itu tidak menjadi muridnya yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kesombongan. Mereka adalah anak Abraham. Mereka sombong dengan kebenaran dirinya. Bahwa mereka pikir mereka taat Torah itu mereka akan selamat. Tetapi Tuhan Yesus membongkar lagi kebobrokannya. Apa kebobrokannya? Tuhan Yesus bilang, kamu punya bapak itu iblis. Ini satu statement yang mengerikan, saudara. Kamu bilang kamu anak Abraham, tapi apa kamu jalankan apa yang Abraham arahkan? Karena kalau kamu dengar apa yang Abraham arahkan, kamu dengar firman-Ku. Masa kamu mau bunuh saya? Abraham pegang kebenaran, bapak orang yang benar. Kalau kamu anak Abraham, kamu terima aku. Masa kamu mau bunuh aku? Kalau kamu mau bunuh aku, berarti kamu bukan anak Abraham. Kalau kamu mau bunuh aku, maka kamu menjalankan hal yang bertentangan dengan apa yang Abraham katakan. Kalau kamu mau bunuh aku, maka bapamu bukan bapa yang Allah yang itu, bapa Yahweh itu. Kenapa? Karena kamu menjalankan arahan, desire, kehendak bapamu, yaitu iblis. Mari kita lihat di sana. Apakah sebabnya engkau tidak mengerti bahasaku sehingga kamu tidak menangkap firmanku? Ayat 43. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara, orang-orang ini percaya pada apa yang Tuhan Yesus bicara di awal, tetapi mereka hanya percaya dengan otaknya. They believe with their logic, but they don't listen and obey with their action. Mereka percaya dengan otaknya tapi tidak jalankan dengan sikap hidupnya. Ini yang membedakan antara orang yang percaya dan orang yang menjadi murid Tuhan. Saya mau katakan percaya yang palsu dan percaya yang benar. Orang yang percaya yang benar itu namanya murid Tuhan Yesus. Berarti ada orang yang percaya tetapi bukan murid Tuhan Yesus. Ada orang yang percaya tetapi bukan murid Tuhan Yesus. Ini akan menolong saudara dan saya untuk melihat the true disciples of Jesus. Murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya, orang percaya yang sesungguhnya itu mana? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dia menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi ada orang yang percaya tapi bukan murid Tuhan Yesus. Mirip dengan setan. Setan percaya tapi tidak menjadi murid Tuhan Yesus. Maka saudara kita jangan dibingungkan dengan kata percaya itu. Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih dalam bahwa percaya itu harus jalan terus di dalam ketaatan dan mendengar firman Tuhan secara kontinu. Statement Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu dengar firman-Ku, dan firman-Ku akan menggiring engkau untuk percaya kepada Aku. Bahwa Akulah Dia itu. Jadi mereka tahu bahwa Dia adalah yang dijanjikan, tetapi baru dalam otak. Bukan dalam action. Dan ini perlu kita analisa dan evaluasi dan nilai diri kita. Kita tidak bisa
hanya mengatakan bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Kalaupun kita menginjil ke orang pun, kita jangan pikir, oh orang ini sudah percaya. Percaya, tetapi bukti kepercayaan itu harus diuji. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Ada banyak orang yang bilang, Tuhan, Tuhan, aku menyembuhkan orang. Terus Tuhan Yesus bilang, I don't know you, get out from here. Dia bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Padahal mereka bilang, Tuhan, dalam namamu aku sembuhkan ini, segala macam. Dan ini membuat kita bingung. Apalagi orang itu kadang-kadang kita melihat, kalau ada orang buat mujizat, kita pikir, wow. Tapi ada pembuat mujizat, Tuhan bilang, I do not know you, aku tidak mengenal engkau. Bagaimana? Tuhan Yesus bilang untuk menguji nabi palsu atau nabi benar itu dalam dia punya buah-buah yang namanya perbuatan dari iman itu. Jadi orang yang mendengar dan melaksanakan firman itu yang membuktikan bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Pelajaran ini penting bagi kita untuk menjalankan kehidupan rohani kita. Tidak bisa kita ikut Tuhan Yesus terus kita bilang, saya sudah diselamat karena saya sudah ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, baik, tetap. Berarti ada satu continuous action. Ada sikap yang terus-menerus berjalan. Belajar terus, mendengar terus, dan taat terus, dan ikut terus, dan bertobat terus tiap hari. Itu yang namanya orang beriman. Maka Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka tentang bagaimana mereka perlu tetap dalam firman. Karena tatkala mereka tetap dalam firman, mereka akan mengetahui apa itu kebenaran. Karena Tuhan Yesus akan mengungkapkan itu kebenaran. Karena kebenaran itu hanya ada dalam firman-Nya, dan kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Kenapa kebenaran ada dalam firman-Nya dan dalam Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Makanya dalam konteksnya itu dibilang, akulah dia. Saya ini Yahweh. Saya ini Allah. Karena saya Allah, saya ini kebenaran. Nah, karena saya Allah dan kebenaran itu, sayalah yang bisa memerdekakan kamu. The truth will set you free. Itu dia mengatakan, saya yang akan memerdekakan kamu. The truth with is me, I am the one who will set you free. But you can only be free as far as you stay with me. Engkau hanya bisa dimerdekakan kalau engkau tetap dengan saya. Makanya di dalam Yohanes pasal 15, tatkala Tuhan Yesus menggunakan ekspresi tentang pokok anggur yang benar, dia gunakan kata ebait ini, tinggal dalam aku itu berulang-ulang. Tinggal dalam aku, engkau akan berbuah. Tinggal dalam aku bersama dengan engkau. Maka tinggal dalam aku akan menolong engkau. Karena saya ini Allah, saya ini kebenaran. Saya, kebenaran ini, yang bisa menolongmu. Yang bisa memberikan kamu kemerdekaan, keselamatan, kebebasan, kehidupan yang kekal, dan engkau bisa berbuah-buah kebenaran. Kalau engkau tidak tinggal dalam aku, engkau akan buat yang bertentangan dengan yang aku mau. Karena apa yang aku sampaikan dari Bapa, itu di dalam ayat selanjutnya. Loh, kamu percaya kepada saya, kok kamu mau membunuh aku? Itu berarti engkau hanya tahu saja, tetapi tidak laksanakan. You only know, but you don't do what you supposed to do. Itu berarti firman Tuhan itu tidak ada di dalam mereka. Nah, kita tidak mau begitu. Tuhan mau supaya kita
Bukan saja percaya dengan mengetahui, tetapi percaya dan melaksanakan apa yang kita ketahui. Percaya dan melaksanakan apa yang kita ketahui hanya bisa kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya bisa kalau kita ada dalam firman-Nya. Kenapa? Karena keinginan kita dan keinginan iblis dan keinginan dunia itu bekerja keras untuk menarik kita. Menarik kita dari Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus ulang itu, saya mau ulang lagi, itu penting. Engkau harus tetap dengan firman. Engkau harus tetap dengan aku. Dan ini penting untuk kita ingat. Betapa pentingnya kita belajar dan merenungkan dan mendengar firman. Makanya pertemuan seperti hari Minggu dan mendengar khotbah pengajaran seperti ini adalah bagian dari abide, bagian dari tetap tinggal dalam Tuhan. Jikalau kita tidak memelihara persekutuan dan ibadah seperti begini atau pembacaan firman, maka kita akan ditarik oleh kekuatan-kekuatan iblis, kekuatan-kekuatan dunia. Dan tentu kita akan menjalankan hal yang berbeda dengan yang Tuhan Yesus mau. Maka untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya, Tuhan Yesus bilang, engkau harus tinggal dalam firman-Ku. Itu berarti dia mau katakan kepada mereka dan saudara dan saya, you must love my words. Engkau harus mencintai firman-Ku. Engkau harus membaca firman-Ku. Engkau harus merenungkan firman-Ku. Dan engkau harus melaksanakan firman-Ku. Dan engkau harus membagi firman-Ku. Engkau harus saksikan firman-Ku. Itu yang namanya murid yang benar. Dia katakan, engkau akan menjadi muridku. Benar-benar adalah murid. Kalau tidak, engkau bukan muridku. Meskipun engkau katakan hal-hal yang benar, tapi itu hanya dari mulutmu saja. Tetapi kalau engkau stay with my word, engkau tetap dengan firman-Ku, maka firman-Ku akan menolong engkau melihat kebenaran demi kebenaran. You will see all those truth, and those truth will set you free. Makanya saudara, dalam pasal yang selanjutnya, Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia nyatakan dengan jelas, aku, ego ini, aku adalah jalannya. Menjadi keturunan Abraham bukan dasar yang bisa menyelamatkan. Aku adalah jalan. Aku adalah kebenaran itu. Dan aku adalah hidup itu. Statement itu menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa dapat jalan tanpa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa dapat kebenaran tanpa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa dapat hidup tanpa Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan, ada kebenaran yang memerdekakan maka kehidupan. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, kita bersuka cita karena kita bukan saja tahu ini, tetapi Tuhan Yesus mau mendorong dengan konteks firman ini, mau mendorong kita untuk bukan saja tahu, tetapi terus menjadi murid Tuhan Yesus yang benar, the true disciples of Jesus. Dan true disciple of Jesus will tell others and make the others as Jesus disciples. Murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya itu akan terus tetap di dalam Dia, akan tinggal dalam Dia, dan akan belajar dari Dia, dan akan memberitakan firman-Nya kepada orang lain. Dari situ sajalah dia bisa lawan gerakan dari si iblis yang adalah bapak pembunuh,
bapak pendusta itu. Dan kita bisa terlepas dari situ. Jadi saudara, hari ini mari kita belajar tentang apa itu kebenaran, dari mana itu kebenaran, tujuan dari kebenaran yang tidak lain adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Dan mari kita berpegang pada kebenaran itu. Dan tidak berpegang pada kebenaran kita, tapi berpegang pada kebenaran Tuhan Yesus. Karena kebenaran hanya ada dalam Dia, dan kebenaran Dia sajalah yang menjadi dasar kehidupan keselamatan kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa benar. Tanpa Dia, kita tidak bisa dimerdekakan. Tanpa Dia, kita tidak bisa dapat kehidupan kekal itu. Kita bersyukur untuk pengajaran Tuhan tentang kebenaran ada dalam firman-Nya, kebenaran ada dalam Tuhan Yesus, dan kita jaga-jaga karena ada lawan kita yang mau membahayakan kebenaran, yaitu iblis dan dosa. Kalau kita tidak tetap dalam firman, kita tidak bisa pegang kebenaran itu dan tidak bisa hidup dalam kemerdekaan. Puji Tuhan untuk Tuhan Yesus yang telah datang menunjukkan kepada kita kebenaran yang sesungguhnya yang memerdekakan, dan kita bisa hidup di dalam itu dengan tetap berpegang pada firman Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus. Amin.